skincare dari buah. Emang ada? Ada nggak sih yang punya kulit sensitif, terus bingung mau pakai produk apa yang bagus untuk kulit tanpa buat kulit makin iritasi? Nah, produk yang akan aku review kali ini mengandung 60 sampai dengan 80% ekstrak avocado. Yang mana kita tahu bahwasanya avocado terkenal sebagai powerful moisturizer dan juga mudah meresap ke dalam skin barrier sehingga mempercepat proses skin repair. Tapi sebelum aku ngasih review tentang produk ini, aku bakal ngejelasin sedikit tentang brand story dari produk-produk yang akan aku review. Karena masih banyak yang belum familiar dengan produk ini. And that is also why aku memutuskan untuk buat review kali ini pakai bahasa Indonesia, karena sejujurnya waktu aku research untuk ngebuat review ini tuh juga cukup susah karena masih belum banyak reviewnya terlebih dalam bahasa Indonesia. Dan akhirnya aku mutusin kenapa nggak aku aja yang buat gitu. That is also why sekarang aku pakai bahasa Indonesia untuk review produk-produk kali ini. All in all, aku adalah pecinta skincare yang pasti. Aku juga pengen tahu dong apa aja bahan-bahan yang ada dalam produk skincare yang aku pakai. Apalagi kalau brandnya tersebut mengandung nilai-nilai atau moral yang sesuai dengan prinsip yang kita pegang. Contohnya seperti vegan, cruelty free, ataupun value-value lain yang memang cocok dengan diri kita. Terlebih apabila formulasinya cocok untuk kulit. And that is why I would like to say thank you very much for Style Korean Global, because not only they send me these whole products, but also they send me this whole presentation sheet, so aku bisa tahu produk yang aku pakai dan aku bisa tahu bahan-bahan apa aja yang ada di produk yang bakal aku review. So about the brand story. Jadi kata Frudia itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu fruit dan dia. Fruit berarti buah dan dia itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya dari. Jadi Frudia artinya dari buah. I actually love how they try to tell the story behind the brand, dimana di sini tuh mereka nyeritain kalau awalnya tuh si founder lagi ikutan workshop buat selai di Prancis. Jadi di sana tuh dia notice kalau yang buat selai makernya ini itu tangannya tuh nggak keriput, terus tangannya tuh kelihatan lembut. Jadi dia mikir, gimana ya kalau ini tuh dipakai di bagian kulit yang lain, apakah bakal ngasih hasil yang sama? And actually that is where the research began. Dari research yang aku baca, brand ini telah melewati penelitian selama kurang lebih 30 tahun. Dan brand ini juga dibuat oleh suatu perusahaan yang bernama Wellcos, yang mana juga cukup terkenal di Korea. Dan dari research yang aku baca, dulunya Wellcos ini bernama Hyundai Cosmetics. Mungkin kalau Hyundai banyak yang tahu ya karena merek mobil, but they actually have another company yang bergerak di bidang kosmetik namanya Hyundai Cosmetics, but then they changed their name to Wellcos. Alasan dibalik penamaan brand ini juga menurutku cukup interesting dan relevant, dimana kalau produk skincare pada umumnya di formulasinya itu menggunakan water sebagai universal solvent, yang mana ini juga berarti satu hal. Artinya kita membeli produk, kita membayar lebih untuk produk yang isinya literally air. Yang mana jika dilihat dari segi konsumen, ini cukup tidak menguntungkan ya say, but ini beda sama Frudia. Dimana Frudia ini menggunakan suatu teknologi yang bernama Air Vitawe. Dimana teknologi ini mampu untuk mengekstrak bagian-bagian bermanfaat dari tumbuhan dan menggunakannya sebagai bahan utama dalam pembuatan skincare di brand ini. Brand ini tuh udah ngedapetin banyak banget sertifikasi dari berbagai institusi, mulai dari Good Design, Consumer Picks, sampai Vegan Certification dari French Official Vegan Certification. And by the way, produk yang bakal aku review kali ini tuh berasal dari subline-nya Frudia yang avocado, yang mana fungsi utamanya itu untuk menyejukkan dan juga memperbaiki kulit sensitif. Tapi di sini juga aku punya lip balm. Ini mungkin agak beda ya sama yang produk lain yang bahan dasarnya itu avocado. Yang ini tuh dari Honey Pickled Blueberry. Dan sebenarnya aku paling penasaran sama produk yang ini. Seriously, sebenarnya hal yang paling aku notice dari produk ini tuh packagingnya, dimana cukup cute ya, dengan warna yang juga cukup ngejreng dibandingkan dengan produk-produk skincare yang lagi booming sekarang ini. Dimana kalau dilihat dari produk-produk Frudia yang lain juga punya warna-warna yang cukup berani kalau aku bisa bilang. And I actually appreciate that. Oh iya, ngomongin tentang packaging, brand ini tuh juga udah dapat sertifikasi FSC Product Package made of recyclable paper, yang mana juga ngedukung eco-friendly clean beauty.
Dan juga bisa dilihat nih di kemasannya, untuk nyetak tulisan-tulisan ini mereka pakai soy ink instead of synthetic ink. Jadi benar-benar ngedukung clean beauty, eco-friendly. So, produk pertama yang bakal aku review adalah Frudia Avocado Relief Essence Toner. Jadi produk ini tuh mengandung 76% ekstrak avocado, yang mana menyebabkan produk ini tuh juga mempunyai viscosity yang cukup high. Jujur di aku, produk ini tuh kerasa banget rich-nya karena kandungan 76% avocado extract instead of water. Produk ini juga mengandung ekstrak medicassicide, jadi dapat meredakan kulit sensitif dan aman digunakan untuk orang yang punya kulit sensitif. Nah, karena produk ini tuh lumayan thick, menurutku ini tuh mudah di blend, tapi butuh waktu sedikit untuk fully absorb ke kulit. Tips to apply, biasanya aku pakai produk ini tuh secukupnya aja sih. Kalau di aku 3 drop aja udah cukup. Terus aku biasanya pakai ini as the first step of my skincare routine. Setelah mungkin cuci muka, sebelum masuk ke tahap skincare yang lain, aku pakai ini dulu sebagai step pertama. Lanjut, produk selanjutnya yang akan aku review adalah Frudia Avocado Relief Cream. Jadi produk ini tuh jujur ya, kerasa banget mildnya, dan waktu di apply ke wajah literally bener-bener ngebuat wajah kerasa lembut. Dan waktu dipakai tuh memang kerasa kalau memang di dalamnya itu mengandung banyak sekali nutrisi yang bagus untuk skin barrier dan mencegah any moisture loss. Yang mana kita tahu bahwa semakin lemah skin barrier kita, maka semakin sensitif lah kulit kita. Itulah kenapa sebenarnya penting banget untuk pakai produk-produk skincare yang memang berkontribusi untuk ngebangun skin barrier. Dan this is one of the products. Krim ini tuh bagus untuk dry skin dan juga untuk sensitive skin karena dapat meredakan redness tanpa takut bakal micu iritasi baru di kulit. Jujur ya, ini tuh produk favorit aku di subline ini, dan dia tuh juga ada spatulanya, jadi bisa pakai spatula juga kalau mau lebih higienis. Next, produk yang akan aku review adalah Frudia Avocado Relief Mask. Jujur ya, sebenarnya I'm not a fan of sheet mask karena kadang aku tuh suka ngerasa setiap aku pakai sheet mask terus aku lepas dan esensnya udah ngeresep tuh, aku malah ngerasa muka aku kayak ketarik terus ketet gitu, which I don't like that kind of sensation. And fortunately aku nggak ngerasain waktu pakai sheet mask ini. Jadi bisa dilihat ya, sheet masknya itu benar-benar berserat dan dia tuh benar-benar nyerap esensnya dengan baik. Dan setelah esensnya kering, syukurnya nggak ngebuat kulitku kerasa pulled or tight. Jadi, And the last product that I'll be reviewing is the Blueberry Hydrating Lip Balm. Jujur ya, aku tuh sebenarnya pecinta lip product sejak college. Jadi tuh bisa sebulan sampai beberapa kali beli lip product. Entah karena kemasannya yang eye-catching atau memang ya lagi viral aja terus aku pengen beli gitu. But nggak bisa dipungkiri kalau terlalu sering pakai lip product seperti lip matte atau nggak lip tint, itu bener-bener kadang bisa ngebuat bibir jadi kering. And that is also why waktu aku juga suka pakai lip product, aku juga selalu pakai lip balm atau lip mask tiap malam as the part of my skincare routine, karena I love the sensation waktu aku bangun tidur tuh bibir aku kerasa lembab gitu. Setelah semingguan pakai ini, I can say that ini punya potensi untuk nge-replace produk lip mask yang biasa aku pakai. Tapi sebenarnya aku punya plus minus untuk produk ini, dan sebagai perbandingan aku bakal ngebandingin hasilnya waktu aku pakai lip mask Frudia ini dengan lip mask yang biasanya aku pakai. Dari sini tuh bisa dilihat ya kalau produk yang biasanya aku pakai tuh lebih shiny, actually lebih moisturizing karena emang teksturnya tuh lebih thick dan juga dia punya sedikit warna. Sedangkan kalau Frudia ini bisa dilihat dia tuh lebih transparan dan teksturnya itu agak, kalau dilihat mirip Vaseline, but surprisingly waktu dipakai itu dia kerasa light dan nggak ngebuat bibir kerasa tebel.
Dan menurutku itulah plus point dari Frudia ini, dimana dia tuh nggak ngasih efek yang terlalu shiny. Dan bagi orang yang memang suka pakai lip balm sebelum pakai makeup, ini tuh cocok banget dipakai. Kalau memang biasanya tuh bibirnya kering banget gitu, jadi memang sebelum pakai lip product harus pakai lip balm dulu kan. Ini tuh bisa banget dijadiin option, because kalau produk yang biasanya aku pakai itu, karena dia shiny, dia tuh bakal mempengaruhi lip product, lipstick ataupun lip matte yang kita pakai setelahnya. Sedangkan kalau pakai Frudia ini, dia nggak mempengaruhi hasil lip product yang kita pakai. Jadi bibir kita tetap lembab, dan hasil yang kita dapat dari pakai lip product itu juga tetap memuaskan gitu. So ya, memang ada plus pointnya. Jadi bisa dipakai sesuai kebutuhan masing-masing. Overall, dengan semua klaim dan juga hasil yang diberikan dari produk ini, apakah recommended? Menurutku yes. Dan kalau ada yang nanya, apakah produk-produk ini mengandung fragrance? Jawabannya juga yes. But remember that fragrance is not a devil. Karena penggunaan fragrance dalam produk skincare itu juga punya banyak tujuan. Bisa sebagai penetration enhancer atau berbagai alternate purposes lainnya. Yang mana memang untuk sebagian orang yang memang kulitnya sensitif terhadap fragrance, ya bakal ngasih efek yang kurang menguntungkan. But for you guys yang memang kulitnya nggak masalah dengan fragrance, ya then it's okay for you. Aku juga mau kasih tahu kalau kalian bisa beli semua produk ini di websitenya Style Korean, dan kalian bisa pakai kode TRYFRUDIA untuk ngedapetin diskon sebanyak 10%. And aku nggak ngedapetin any profit dari setiap purchase yang kalian lakukan, since I'm not an affiliate yet. But by the way, semoga reviewku ini ngebantu kalian yang memang lagi cari info tentang Frudia dan juga lagi cari-cari nih produk apa yang cocok untuk kulit sensitif. Dan juga aku nulis review mengenai Frudia di blog. Kalau kalian yang pengen lihat nih the full ingredients, the review in a essay form, atau kalian yang juga pengen lihat foto produknya, feel free to check and reach me out, and see you guys in another video.